Halo anak-anak peserta didik, selamat pagi, selamat berjumpa dengan Bu Ella melalui program pembelajaran pada bab 1. Pada bab 1 ini kita mempelajari tentang seni rupa. Nah, apa sih materi seni rupa yang akan kita pelajari kali ini? Yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda seperti pada di layar ini. Baik, tentu kalian bertanya-tanya, sebelum kalian bertanya-tanya lebih jauh, apa sih pengertian flora, fauna, dan juga alam benda? Ada baiknya kita lihat dulu untuk kompetensi dasar. Ada 2 kompetensi dasar yang akan kita capai atau kita pelajari pada kali ini, yaitu kompetensi dasar 3.1 dengan bunyi memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Nah, untuk keterampilannya seperti terlihat di sini, yaitu 4.1 untuk KD-nya, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik peserta didik, kita ke yang berikutnya. Apa sih pengertian menggambar? Nah, menggambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Nah, aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan keterampilan menggunakan rasa. Karena karsa dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada 2 keterampilan yang bisa kita pergunakan yang ada pada diri kita. Yang pertama tadi adalah keterampilan menggunakan peralatan, dan yang kedua adalah keterampilan yang melibatkan mental. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imajinasi atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Baik peserta didik, kita ke yang berikutnya. Nah, apa saja yang bisa digambar? Nah, hal-hal yang kita bisa gambar yang berupa manusia ataupun binatang itu disebut sebagai objek gambar. Nah, objek gambar itu bisa kita menggunakan apa saja yang bisa kita gambar yang ada di dunia ini, baik binatang hidup ataupun manusia ataupun benda-benda mati. Nah, menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber imajinasi dan ekspresi dalam menggambar. Jadi, macam-macam objek menggambar yang dapat kita jadikan sebagai salah satu ekspresi dan eksploitasi adalah flora, fauna, dan alam benda. Oke, yang berikutnya. Hal yang kita perlu ketahui dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda diantaranya adalah kita harus tahu komposisi. Nah, komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa
Objek di bagian kanan bidang menunjukkan gambar yang sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Jadi kanannya sama persis dengan di sebelah kiri gambar. Itu adalah objek komposisi simetris. Sedangkan objek komposisi yang kedua adalah komposisi asimetris. Nah, komposisi asimetris bertolak belakang dengan pengertian dari komposisi simetris. Kalau tadi komposisi simetris sudah kita terangkan pengertiannya, nah sekarang yang komposisi asimetris. Nah, komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Nah, itu pengertian dari asimetris. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah teknik menggambar. Nah, proses menggambar sebenarnya dapat kita mulai dengan sangat sederhana dan mudah dilakukan. Berdasarkan sebelum kita menggambar ya, berdasarkan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi sebelum menggambar, kita harus membuat langkah-langkah menggambar terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Nah, tentu kita misalnya kalau kita mau menggambar tong sampah yang berbentuk keranjang biasa, maka itu berbentuk silinder. Tapi ada juga tong sampah yang berbentuk kubus. Nah, itu salah satu adalah contoh dari bentuk dasar objek. Yang berikutnya adalah kita harus mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang berikutnya, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Kemudian yang selanjutnya, memberikan dimensi gelap terang supaya terlihat 3 dimensi. Dan yang terakhir dari langkah-langkah tersebut adalah memberikan kesan latar belakang. Nah, itu ada 5 langkah yang harus kita lakukan untuk menggambar flora, fauna, serta alam benda. Sekali lagi, Ibu akan memberikan kelima langkah itu. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Kemudian yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang. Dan yang kelima, memberikan kesan latar belakang. Begitu peserta didik untuk teknik menggambar dan langkah-langkahnya. Baik, yang berikutnya, teknik menggambar flora. Menggambar flora, apa sih flora? Nah, flora itu nama lain dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk menggambar flora ini dapat memberikan pemahaman tentang kekayaan, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan kita. Bagian flora yang dapat dijadikan sebagai objek gambar, misalnya bisa dalam bentuk daun, bentuk buah, dan bunga. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabungkan menjadi satu rangkaian. Nah, seperti contoh di samping Ibu ini. Yang pertama, untuk contohnya, gambarlah bentuk lingkaran untuk membuat pola bunga. Kemudian langkah yang kedua, gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Dan yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar yang peserta didik buat. Ting, jadilah gambar itu. Baik, yang berikutnya kita beranjak teknik menggambar fauna. Tahu kan yang dimaksud dengan fauna? Nah, fauna itu adalah hewan. Nah, untuk fauna hewan atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4, tentunya peserta didik udah tahu ya contohnya, misalnya sapi dan kambing. Ada juga hewan yang hidup di air dan di darat.
Tentu saja udah tahu juga ya, yang bersifat buas dan juga jinak juga ada. Setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Nah, di samping ibu ini sudah ada contoh hewan fauna yang akan digambar atau contoh gambar fauna. Langkah yang pertama, gambarlah bentuk oval untuk badan. Kalau yang ini kita akan melihat contoh menggambar itik ya, itik. Kemudian yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk bagian kepala, leher, dan ekor. Serta yang terakhir, berilah arsiran atau warna pada gambar itik yang kita buat. Dan jadi deh begitu. Baik, selanjutnya teknik menggambar alam benda. Untuk menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Ya. Jadi anak-anak untuk menggambar alam benda nama lainnya adalah menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang mudah terbentuk oleh alam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar alam benda adalah sebagai berikut. Perhatikan. Yang pertama, komposisi bentuk benda yang akan digambar. Itu harus diperhatikan komposisinya. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan yang terakhir, yang kelima, penggunaan latar belakang atau backgroundnya juga harus dibuat. Nah, itu untuk menggambar alam benda. Nah, contoh untuk menggambar alam benda di sini ibu memberikan contoh membuat cangkir, ya, cangkir. Nah, yang pertama dalam pembuatan cangkir tentu ada modelnya. Gambarlah bentuk silinder dan oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Dan yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Alat dan media gambar. Yang selanjutnya, sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macam. Kita atau peserta didik bisa menggunakan pensil, menggunakan bahan grafit, menggunakan pensil warna, ballpoint, dan krayon. Nah, pensil dibedakan menjadi dua jenis. Pensil dengan tanda H dan B. Nah, pensil dengan tanda H dan tanda B, ya, yang pensil dengan tanda H dulu memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Kemudian pensil H dan B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, semakin besar angkanya, makin lunak sifatnya dan pekat hasilnya. Sedangkan untuk pensil H, semakin besar angkanya, maka makin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Dan pensil warna memiliki variasi warna yang banyak untuk menghasilkan warna-warna yang lembut. Begitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya peralatan yang digunakan atau bahan adalah krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil yang berbentuk pensil dan yang berbentuk batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Kemudian yang berikutnya peralatan adalah pulpen. Kita bisa menggunakan pulpen juga untuk menggambar. Selain digunakan untuk menulis, nah, pulpen atau ballpoint juga bisa digunakan untuk menggambar.
gambar yang dihasilkan memiliki karakter yang keras karena pen kan tinta ya, dan umumnya berupa arsiran. Kemudian yang berikutnya tentu saja harus ada kertas gambar. Nah, menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral. Boleh memilih warna putih, abu-abu, atau coklat. Dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna, terutama kalau kita menggunakan cat air. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai gambar, misalnya kertas padalaran. Tapi kalau kertas yang ada di pasaran beredar biasanya ada kertas A3, A4, dan kertas kuarto. Itu juga boleh untuk menggambar ya. Jadi boleh memilih. Baik, demikian pembahasan kali ini tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Semoga peserta didik bisa memahami dan mengerti serta selalu rajin menyimak dan belajar di rumah. Demikian video pembelajaran kali ini. Selalu sehat, jaga kesehatan, salam sehat, dan juga tetap semangat.